Halo teman-teman kunci, kali ini saya Bunga. Di cerita kunci kita sedikit berbeda. Kalau biasanya saya ditemani dengan alumni-alumni dari kunci, dan hari ini kita ditemani dengan CEO dari kunci. Halo Mas Halo Hensal. Bunga, akhirnya bisa kesampaian juga duduk di sini bareng Bunga ya. Senang sekali akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Sebelumnya dari belakang mungkin melihat teman-teman yang udah diajak ngobrol sama Bunga. Dan ini agak sedikit tegang ya, mohon maaf. Mau Sama Mas. diinterview sama Bunga. Jadi ceritanya kita hari ini mau ngapain ya, Kita Bunga? hari ini mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Asik. Kenapa kita undang Mas Hensap di sini? Karena ini adalah episode spesial untuk menyambut ulang tahunnya kunci, Mas. Oh, udah mau ulang tahun ya? Oh Ulang iya, tahunnya. udah mau Bener ya? lebih dari 2 tahun ini kayaknya bentar lagi ya. Oke. Nah, berarti umurnya gimana, Mas? Udah Jadi 2 kunci tahun? itu kita launching itu kan 2021 Juni gitu ya. Bentar lagi tuh kalau dari sisi launching Oke. udah mau 2 tahun 2 lah tahun, ya. sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya idenya kunci itu sendiri tuh udah cukup lama sebelum itu. Jadi Oh, oke. mulai dari awal 2020 lah. Ini berawal dulu waktu saya juga masih di Telkomsel gitu kan. Idenya muncul. Nah, terus kita mulai olah semuanya sampai ada kita coba beta testing dulu istilahnya gitu ya Oke. ke friends and family, terus juga ke internal karyawan Telkomsel tuh di sekitar akhir 2020 lah. Nah, Oke. abis itu kan inget ya, mungkin di 2021 awal tuh mulai tuh ada muncul COVID. COVID, terus tiba-tiba semua masuk mulai Iya, iya. pandemi. Nah, itu juga mungkin beberapa yang akhirnya men-trigger kita, wah ini nih saatnya. Kita kalau memang mau, kita benar-benar serius, kita launching kunci akhirnya di 2021 gitu. Oke, Singkatnya justru. gitu ya, Iya, jadi iya. 2 tahun ini memang sebenarnya kerasa singkat, tapi ide-ide dan fondasinya udah jauh Sudah sebelum itu lama ya. sebetulnya, betul, Oke, betul. bahkan kalau aku pikirnya justru kunci itu hadir memang di saat pandemi, tapi Betul. ternyata justru sebelum itu sudah Betul, dipikirkan ide-idenya ya. betul Iya, 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 sudah iya. kita pikirkan, tapi pandemi jadi katalisnya lah Iya, untuk iya. semua ini bisa berlangsung lebih cepat Oke. gitu. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan pamungkas ya. Waduh, oke, Nah, apa tuh? kunci as a platform of edukasi ya. Nah, apa yang membuat Mas Hensap berani mengambil langkah untuk menjadi pemimpin edutech? Mungkin cerita background saya sedikit gitu ya. Boleh. Sebenarnya saya kan nggak punya background sebagai guru gitu, jadi bukan pendidik. Tapi dari pengalaman hidup tuh sebenarnya saya paling yakin bahwa pendidikan itu adalah hal yang bisa membuat saya bisa meraih kesempatan-kesempatan yang lebih, Oke. bisa membuat saya berdiri dan mempunyai kekuatan diri untuk diri saya sendiri maupun orang lain yang di sekitar saya gitu ya. Jadi saya paling yakin kalau edukasi adalah salah satu cara paling efektif, paling kuat, paling punya potensi untuk meningkatkan taraf hidup semua orang lah gitu. Jadi dengan keyakinan itu akhirnya melihat juga apa namanya dari sisi potensi pasarnya, tentunya melihat juga dari teman-teman yang kebetulan bergabung dengan kunci menelurkan ide-ide ini hingga akhirnya yuk kita bikin bareng-bareng yuk edukasi ini karena menurut saya edukasi adalah tadi itu satu-satunya cara dan alat yang paling efektif untuk kita membuat perubahan yang berimpact ke semua orang. Oke, Gitu. setuju sih, Mas. Nah, kalau kita ngomongin edukasi ya, Mas, ya. Edukasi di Indonesia itu, apa namanya, bisa dibilang kan mungkin tidak merata ya, Mas, Betul, ya, gitu. betul, betul. Sebagai kalau di sini saya bisa bicara gitu karena saya juga anak daerah nih Mm-mm. ceritanya ya. Ketika saya ke Jakarta, ada kekagetan-kekagetan itu gitu. Mas Hensap setuju nggak sih bahwa, ketidakmerataan itu memang masih terjadi di sini? Betul, dan itu yang juga mungkin menarik sedikit juga dari pengalaman pribadi gitu ya. Sama seperti Bunga, saya juga anak daerah yang ada di ujung barat Sumatera gitu, dari Aceh Wow. gitu. Dulu nggak kebayang bisa sekolah ke Jawa dulu kalau kita nyebutnya gitu ya. Iya. Bahkan bisa punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri gitu. Nah, tapi memang disparitas itu yang terasa banget ketika waktu contoh sekolah dari Aceh dulu, saya sekolah ke Bogor gitu ya, di Fakultas Pertanian. Eh, itu even di situ aja tuh, wah ini knowledge gap-nya kerasa banget ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada istilah-istilah yang kita nggak paham, Iya, terus betul. ada
mindset yang mungkin perlu terus dibangun gitu ya dengan background dari daerah terus ke apalagi mungkin dari Bogor terus ke Jakarta kota yang lebih besar Iya. ketika di pekerjaan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya terus nge-push saya untuk even setelah kuliah continuously belajar gitu Belajar, ya. ya. Even saya tuh S2 nggak nggak misalkan orang ada yang langsung habis S1 S2 gitu Iya, ya. Tapi karena apa namanya keadaan ekonomi dan lain sebagainya, justru sebenarnya during bekerja itu yang terus belajar sampai akhirnya perusahaan sendiri ya udah kasih kesempatan deh belajar lagi ke luar negeri untuk bisa tadi ya mencapai objektif-objektif dan hal-hal yang memang diimpikan untuk iya. diwujudkan gitu ya. Jadi itu memang jadi alatnya banget lah dan disparitas itu yang dari sisi kunci juga cita-cita awalnya kan memang mendobrak gap ini ya. Jadi gap Oke. disparitas antara orang yang justru karena akses geografis aja udah terlimitasi. Nah, Mhm. dengan teknologi, dengan Iya, betul. digital, ini kan sebenarnya yang akhirnya kunci berusaha mendobrak ini dan akses pendidikannya bisa available untuk semuanya gitu sih. Oke, setuju sih Mas gitu. Semoga memang kunci menjadi solusi ya Solusi, untuk si betul. gap-gap yang terjadi Betul. terkait edukasi gitu ya. Dan aku setuju banget mindset itu Mindset, emang beda banget mindset. Mas ketika kita anak daerah Betul. hadir di ibu kota kita Betul. ngerasa mungkin kita udah anak unggulan ya di Betul. daerah itu. Ternyata oh guys Jauh, jangan sedih jauh. kalian masih belum apa-apa. Betul, betul. Dan tapi itu juga mungkin yang jangan sampai menyerah dan Betul. rendah diri Iya, gitu ya. Dalam arti selama kita mau, mestinya kita bisa betul. gitu. Tinggal sekarang gimana keinginan dan keyakinan kita untuk terus belajar tadi yang Iya. perlu makin dimantapkan gitu kan Iya, 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 sebenarnya gitu. heeh, betul. Semoga kita selalu punya semangat as a long life learner ya Long Mas ya, life learner, bahasanya ya. betul. Bahasa kerennya ya, bahasa Yoi. kerennya ya. Oke, setuju sih Mas, tantangan itu kan kadang yang membuat kita makin terasah untuk Hmm, menjadi kreatif ya gitu. hmm. Nah, salah satunya di sektor pendidikan ketika 2020, 2020 ya, heeh, betul. kita kan dihadapkan dengan pandemi gitu ya, Mm-mm. dan di situ kita dituntut mau nggak mau kita harus lebih adaptif dengan situasi belajar di saat itu gitu. Nah, kira-kira kunci juga gitu nggak sih Mas awal mulanya gitu? Betul. Nah, seperti tadi saya ceritain kan juga sebenarnya idenya tuh mungkin udah dari Mhm, awal mhm. 2020 gitu Iya, ya. Nah, di 2021 mhm, awal gitu ya, itu mhm. mulai pandemi. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya memantapkan tekad kita untuk ada sesuatu yang harus kita lakuin supaya orang pada saat itu yang terimpact oleh pandemi, Iya, kita bisa bantu. mhm, Nah, mhm. itu salah satu yang awalnya men-trigger kita untuk kita harus launch sekarang. Karena Oke. di sini saatnya kita bisa bantu banyak orang Mhm, mhm. untuk tadi akses pendidikan gitu ya. Jadi cita-cita kita untuk membuka akses pendidikan sehingga orang-orang bisa memberdayakan dirinya Iya, sendiri. Justru kita lihat ini momentumnya. Kalau kita membantu, kita bantu sekarang gitu. Nah, makanya waktu awal-awal kita launch kunci, kita lihat segmen mana sih sebenarnya yang paling berdampak gitu dari mmm, pandemi. iya, Jadi ada dua tuh sebenarnya. Yang pertama adalah dari sisi profesional dan juga entrepreneur. mhm, Karena kenapa? Karena segmen ini adalah pemberi nafkah dalam keluarga, iya kita lihat. Jadi betul, kalau kita mau nyasar mereka, mereka akan bisa bantu lebih banyak orang lagi di belakangnya gitu. Jadi misalkan kita targetin satu kepala keluarga, maka dia akan bisa bantu istrinya, anaknya gitu ya, mungkin orang tuanya dan iya, segala macam gitu. Sehingga dari situ kita mulai, oke, tapi siapa dulu nih yang mau kita fokusin? Nah, waktu itu tuh triggernya adalah banyak banget eh, swalayan yang tutup, banyak iya, banget mall tutup, mau, ITC tutup gitu ya. Jadi orang mau belanja sulit, yang mau jualan lebih sulit lagi iya, gitu ya. Makanya awalnya kunci mulai dari, oke, kita sasar dulu deh yang segmen entrepreneur. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? oke, Gimana caranya mereka bisa mendigitalisasi cara jualannya iya, sehingga bisa jualan online di Tokopedia, mhm, di mhm, Gojek, di Shopee, Bukalapak segala macam. Nah, itu di saat itu udah langsung tuh jadi praktikal. Jadi iya, apa yang dipelajari besok bisa dipakai, besok bisa, langsung bisa memberikan dampak gitu ya. iya, Jadi iya, kita iya, nggak pengen masuk ke dunia pendidikan formal yang orang baru mungkin merasakan impact dari pendidikan tuh setelah setahun, 2 tahun gitu mhm, ya. Jadi mhm, saat itu butuh solusi cepat dan tadi kayak Bunga bilang juga iya, gitu ya, melihat tantangan ini, challenge ini, we rise up to the challenge dan kita coba jawab dengan solusi dari kunci. Sehingga kita buatkan kontennya, kerja sama-sama merchant dan lain sebagainya gitu ya untuk ngasih edukasi sehingga orang bisa tadi memberdayakan dirinya untuk
maju dan membuka peluang dan akses yang mereka bisa gitu. Nah itu mungkin cerita awalnya kenapa akhirnya kunci bulat untuk ya udah kita harus go Launch sekarang gitu gitu. ya. Karena kalau enggak mungkin lewat masanya kita bisa bantu lebih banyak orang lagi gitu sih. Oke, jadi memang pandemi itu menjadi timing yang tepat Timing yang untuk tepat. kita muncul sebagai solusi ya, Betul. gitu. Oke, nah untuk membantu menjawab masalah akses pendidikan tadi ya Mas, apa yang jadi pegangan kunci Mas Hensop untuk menyediakan produk-produk yang efektif dan efisien? Oke, nah mungkin ini juga related ke culture perusahaan gitu ya. Jadi kita kan mesti punya prinsip-prinsip yang kita pegang Ya, sehingga aktivitas sehari-hari kita semuanya dikunci, teman-teman di kunci Zen gitu ya, punya satu landasan untuk bergerak lah gitu. Nah kalau di oke. kunci sendiri tuh ada 3 hal utama yang selalu kita kedepankan. Yaitu pertama adalah work together, unlock together. eh, yang artinya sebenarnya gotong royong, Iya. prinsip gotong royongnya Indonesia gitu ya. Iya, Jadi kita selalu kerja bareng-bareng supaya kita bisa kalau ketemu satu pain point, satu masalah, ini bisa kita solve bareng-bareng gitu. Karena kadang nggak cukup cuma satu kepala yang mikir, iya, tapi butuh banyak betul. kepala yang mikir dan bergerak gitu ya. Nah yang kedua, kita selalu punya prinsip deliver excellent to customer. Customer kita siapa? Customer kita banyak. Customer Iya, kita mulai dari sisi mentor, dari sisi learner, dari sisi teman-teman kunci Zen sendiri, ekosistem yang lebih luas gitu iya. ya. Nah untuk semua orang ini kita selalu harus deliver excellence. Jadi kita nggak kerja setengah hati, setengah-setengah, tapi selalu ngasih yang terbaik buat mereka. Nah yang ketiga Oke. itu adalah tadi prinsipnya we need to make things happen, then make it better gitu ya. Jadi kita cari solusi yang cepat karena tadi kan juga awalnya kunci kan juga meskipun ideation kita coba testing Iya, lama iya. tapi begitu terjadi kondisi pandemi tantangan itu muncul kita mesti banyak yang nggak perlu ideal kita deliver dulu make things happen abis itu baru kita bikin jadi lebih bagus kita Iya, iya. sempurnakan karena kan tujuannya tadi Sembari berjalan. sembari berjalan to deliver excellent to customer jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya yang jadi pegangan kita dikunci lah Iya, ya supaya apapun yang kita lakukan tuh selalu ke dalam action-action itu. Di luar mungkin tadi misinya kunci kan memang dari awal itu adalah kenapa juga mungkin nanti kita cerita dikit kenapa namanya bisa jadi kunci gitu ya dan segala macam. Itu kan sebenarnya karena misi kita emang untuk membuka kesempatan seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya sehingga orang bisa berdaya untuk menggapai cita-citanya. oke. Jadi lebih ke sana gitu ya Iya, dari apa yang di misi kita sebagai kunci lah iya. gitu. Oke, Mas, ibaratnya culture itu kan batang kokoh buat kunci Hmm, untuk bertahan dan hmm, bertumbuh gitu ya sampai hmm, sekarang. Nah, kita ke akarnya dulu nih. Tadi hmm, Mas Senta udah hmm, sempat singgung gitu hmm, ya. Aku hmm. pun juga penasaran. Nama kunci itu gimana sih Mas sejarahnya? Oke, jadi kita tuh nggak dari awalnya tuh namanya tuh nggak langsung muncul kunci. Tapi tadi kita Oke. mulai dari misi dulu. Misi kita tuh apa? Oke, misi kita itu membuka akses yang seluas-luasnya gitu ya, supaya orang bisa berdaya untuk menggapai cita-citanya Ya, gitu ya. Nah, beberapa alternatif untuk tadi misi itu membuka gitu kan. Dari situ kita ideation lah dulu. ya. Ideation salah satu alternatifnya namanya itu karena tadi membuka ada hubungannya sama gembok atau mungkin sesuatu yang terkunci, Ya, makanya kunci, kunci betul. salah satunya. Tapi di luar itu kita sempat tes beberapa nama lain. Contoh ada kancil, ada Oke, cerdik, ganjil. ada terampil gitu ya, ada pintar dan beberapa nama lain yang kalau saya lihat contekannya tuh juga kita sempat ada namanya Asmu, Gokera gitu ya, banyak lah list nama yang dulu kita sempat testing gitu ya. Tapi akhirnya yang resonate internally Ya, dengan tim pada saat itu yang founding timnya gitu ya adalah kunci dan ketika kita tes ke pelanggan juga ini yang stick sama mereka. Karena oke. ketika dipikir-pikir, oh ya nyambung juga ya kunci untuk membuka masa depanmu misalkan gitu ya kunci membuka akses pendidikan yang lebih Pendidikan, luas gitu ya oke. jadi ini akhirnya yang kita pilih dan supaya nggak rancu sama kunci gembok Iya, kunci pintu rumah dan kunci-kunci lainnya yang banyak kita tambahin E di belakangnya kunci edukasi oke. nah dari situ E-nya jadi Oke. kunci Edukasi. edukasi Oh gitu, gitu ternyata kenapa ada E di ada E-nya di belakang belakangnya kunci, ternyata di situ dia. betul Nah Mas, kalau
Berarti kan, segitu filosofisnya ya, Mhm, ketika Mas tetap mhm, memilih nama aja tuh segitu mhm. banyaknya prosesnya yang terjadi. Berarti logonya juga begitu dong, Wah, Mas? logo mungkin bisa 2 hari ceritanya, oh enggak ya? Tapi logonya sendiri juga kan, kalau kita lihat Iya logonya Kunci itu ada beberapa elemen ya. iya, Nah, mungkin kalau boleh cerita, ada beberapa elemen tuh yang memang ada unsur, filosofisnya yang kita turunkan dari heeh, nama, dari misi tadi itu. Contoh misalkan dari sisi Kunci kan kalau teman-teman perhatiin tuh ada istilah bahasa Inggrisnya blob lah ya, atau iya, mungkin grup. Iya gumpalan-gumpalan iya gitu iya, ya yang warna-warni yang mhm, selalu ada di logonya Kunci atau di sekitar, kreatifnya Kunci. Nah, blob itu sendiri tuh ada prinsipnya sebenarnya. mhm, Jadi prinsipnya adalah blob itu tuh ever changing, atau selalu berubah lah ya iya, bentuknya. Nah, itu sebenarnya, salah satu prinsipnya juga adalah Kunci ini pengen selalu agile, dinamis gitu dinamis, ya. ya, Tapi juga kita paham bahwa pendidikan itu nggak bisa kita bikin, one solution for all. Karena mhm, orang tuh ada di level yang berbeda-beda, ada dengan kemampuan dan kapabilitas yang berbeda-beda, betul pathway dan, jalurnya mereka untuk belajar juga berbeda-beda gitu ya. betul Sehingga kunci dari awal udah mikirin untuk gimana caranya ini tuh prinsip-prinsip yang kita harus mempersonalisasikan nih, betul, si pendidikan kita, pembelajaran kita untuk user yang memang kita, sasar mhm, kebutuhannya seperti apa iya gitu ya. iya, Nah, itu prinsip blob itu tuh dari situ. Jadi dynamic always changing dan berubah tergantung dari personalisasi orangnya iya, gitu ya. Terus yang kedua warna. Kalau mhm, lihat desain warnanya Kunci kan kayak bukan, pendidikan ya. iya, Playful, cerah, fun, heeh, cerah gitu ya, bukan mungkin yang warna-warna kelam gitu ya, mhm, bener seperti bener bener, iya hitam, iya, abu-abu gitu ya. Tapi kita ngambil warna-warna cerah kenapa? Karena ini prinsip juga yang kita pengen mendobrak, eee, asumsi atau ketika orang mendengar kata-kata pendidikan, belajar iya, gitu kan kesannya, wah serius, boring, boring, terus, rigid gitu ya. Nah ini yang pengen kita dobrak dengan, oh ini fun, ini iya, humanis, warna-warna yang cerah sehingga orang excited untuk ikut di dalamnya gitu. Terus yang terakhir adalah logonya sendiri. mhm, Nah, logonya Kunci itu kalau diperhatiin adalah kombinasi dari 2 hal. Satu, lubang kunci iya, sebenarnya. Eee, karena kita cepat coba beberapa variasi untuk meng-apply elemen kuncinya sendiri di dalam logonya. Nah, itu lubang kunci itu tadi yang, merepresentasikan kunci untuk membuka peluang, iya, membuka, akses tadi semua. Yang kedua adalah kalau dilihat itu seperti orang yang sedang berjalan atau berlari. mhm, bener bener, Karena yang kita harapkan adalah dengan ini orang bisa terus menuju perubahan yang menuju lebih baik, perubahan, berubah untuk, selalu ke hal yang lebih baik iya iya, gitu ya. Dan, ever changing, jadi kita nggak pernah berhenti di satu titik yang dan merasa puas, puas, tapi kita harus terus bergerak dan berubah untuk, oke. memulai perubahan ke yang lebih baik lagi, Oke, kembali gitu. ke itu tadi ya, berarti as a long Kembali ke as a lifelong lifelong learner learner, gitu ya. betul Emang kita tetap betul. harus bergerak gitu Bergerak ya. maju, betul betul. Oke. Nah, teringat memulai perubahan. Ini kan sesuatu yang ideation-nya tuh datang dari bunga ya, kalau nggak salah ingat ya. Ini mungkin kita balik saya yang nanya nih. Gimana sih Aduh, bunga itu bisa datang dengan, apa namanya, ide unik itu untuk jadi yang akhirnya sekarang kita pakai sebagai, tagline perubahannya, si apa, memulai perubahan mhm yang mhm. dikampanyenya oleh Kunci gitu ya. Mungkin boleh diceritain nggak, Bunga? Waduh, ini Waduh. deg-degan loh, soalnya ditanya langsung sama CEO-nya. Oke, selain memang itu adalah job desk kita ya, Mas, ya. Jadi sebenarnya ketika, muncul, tugas itu gitu Mhm, ya, itu tuh saya ingin, punya sebuah frase yang memang kita itu bisa relate ke teman-teman kunci gitu, mhm, bahkan yang belum mhm, pakai mhm, dan yang sudah pakai dan juga berharap, frase itu juga mewakili, komitmen dari brand-nya itu mhm, sendiri gitu. mhm, Jadi bahwasanya kita sebagai orang memang terus harus bergerak gitu ya, mhm, harus berpindah gitu ya, mungkin mhm. kalau bahasa di Islam itu kita harus hijrah gitu ya, Oh, untuk bisa terus, apa namanya, merubah keadaan atau merubah, sesuatu. Bentuk perubahan itu sebenarnya bisa macam-macam, salah mhm, satunya ya belajar itu mhm, tadi gitu kan. mhm. Karena kan kalau belajar itu, sudah pasti asosiasinya kamu dari tidak tahu menjadi Jadi tahu, tahu. dari baik mungkin menjadi lebih baik, dari sudah baik menjadi lebih
perfect lagi gitu Hmm, ya, dan hmm. itu kita ingin apa ya kira-kira gitu ya yang bisa meng-encourage, orang lebih banyak gitu, dan sama juga kayak kunci ya Mas, itu nggak Mhm. tiba-tiba langsung turun dari langit memulai Iya, perubahan betul gitu ya. betul betul. Itu berproses juga dengan leader-leader di tim kita gitu ya, ada Mas Ardi, ada Eka gitu, kita dari pemimpin perubahan, oke apalagi ya yang Mhm. kayaknya buat lebih ngajak nih gitu, buat lebih, bisa memberi semangat di Di setiap setiap langkah langkah ya. kita Jadi gitu. benar-benar mengambil intisari dari tadi ya, Betul, ceritain visi, misi, logo dan mhm, jadi gitu. satu intisarinya, wah ini Iya, luar biasa sih kalau gitu ini. kan tiba-tiba hadir, oke ambil saripatinya semua ya kan. Mhm, betul 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 betul. Akhirnya kita come up dengan memulai Memulai perubahan perubahan. dan semoga saja dari ini gitu ya, Mhm. ketika kita membuat sesuatu itu kan kadang memang itu menjadi doa juga ya Betul Mas ya betul gitu, dan betul. kita berharap emang sedalam itu gitu. Ya, Semoga ini bisa meng-encourage teman-teman semua untuk memulai perubahan gitu, apapun wujudnya gitu, dan semoga bisa segera dimulai, betul. Jadi gitu jangan sih Mas. ditunda-tunda lagi ya Betul memulai betul. perubahannya. Kok jadi saya yang ditanya? Saya ada pertanyaan lagi, oh enggak ya? Bukan ya? Oke. Nah, kalau Mas hands up dan Ya. kunci, langkah yang nyerempet-nyerempet nih Mas, ke Memulai perubahan memulai ya? perubahan itu Oke, nah ini apa? balik lagi nih, saya Iya. lagi yang ditanya. Oke, jadi sebenarnya kunci sendiri mungkin, kalau tadi cerita dari awal gitu ya, mungkin kan memang dari awal pun kita sudah memulai Mhm perubahan dengan mhm. tadi ya, dari sisi prinsip kita pengen pendidikan tuh yang praktis lah. Iya. Mulai dari desain, kita dulu punya aplikasi, sampai sekarang juga mungkin kalau bisa dilihat aplikasinya itu desain aplikasinya Mhm gitu ya, mhm. fun. Terus dari sisi kontennya yang kita bikin sesimpel mungkin sehingga praktis gitu, itu kan beberapa cara yang kita mendobrak asumsi-asumsi lama Iya. dan kita mulai perubahannya. Nah, tapi sebenarnya during atau selama perjalanan di kunci juga ada satu titik lagi di mana kita melakukan perubahan, yaitu ketika kita berkolaborasi dengan kampus. Oke. Nah, ini kan mungkin yang nggak umum gitu Mhm ya, mhm. ada, edukasi biasanya ya kampus terpisah dengan edutech gitu Iya, ya. Jadi betul. edutech sendiri, kampus sendiri. Tapi kita itu juga salah satu yang kita mulai perubahannya, sehingga kunci yang, edutech kita mencoba menjembatani tadi, Oke. berkomunikasi dengan Mhm kampus mhm. karena kita yakin juga mereka punya sesuatu yang ketika kita jembatani itu bisa berguna untuk, Oh, akses orang oh, yang lebih iya banyak iya iya gitu ya. iya. Oke. Berarti merangkul kampus Merangkul ini gitu kampus ya untuk sebagai partner kita lah sebagai untuk partner dan ini, membuka akses gitu membuka ya akses, buat betul siapapun yang mungkin mau belajar betul di kampus itu dengan segala betul keterbatasannya, bener ya betul Mas ya? betul. Oke. Nah, apa tantangannya Mas bekerja sama dengan Oke, kampus-kampus yang bisa dibilang kampus-kampus hits di ternama Indonesia, ya, ternama ternama ya di kan? Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga, tantangannya sebetulnya besar, Mhm, karena mungkin kampus kan sebagai institusi itu, sudah lama betul, gitu ya, sedangkan mungkin mereka melihat kunci, "Wah, ini anak baru nih mhm, dari pojokan mana nggak tahu," gitu ya, berani-beraninya ngajak ngomong mungkin gitu ya, kalau kalau dari segi tapi menurut saya adalah yang perlu diyakinkan dan diubah adalah mindset-nya dan di mhm, mana kita bisa, mutualisme. Jadi ini kan sebenarnya simbiosis mutualisme iya, gitu ya kalau kalau dalam bahasa biologi, di mana kita memberikan juga manfaat untuk kampus, untuk mahasiswanya, tapi juga kita lihat ada sesuatu yang dari kampus yang bisa kita bawa balik. Contoh nih misalkan, ketika misalnya kita ngobrol awal-awal dengan kampus, salah satu mhm, kampus ternama di Indonesia gitu ya. Mungkin agak challenging karena mereka melihat kita biasanya, oh sebagai solution provider ya, iya, gitu. Bisa ngantri deh di belakang gitu, karena solution provider dari sisi pendidikan banyak gitu. Nah, ketika itu dari sisi kita yang kita tawarkan adalah, kita sebenarnya bukan mau jadi solution provider ya kampus, mhm mhm, tapi kita pengen bawa knowledge apa yang ada di kampus untuk kita buka lagi aksesnya, sehingga orang katakanlah orang pengen sekolah ke ITB gitu ya, iya, itu susah kan. susah, Bisa punya kesempatan nanya sama profesor-profesor yang ada di ITB, itu kan susah mhm, gitu ya. Nah, ini yang kita pengen buka sehingga dari sisi kampus mereka dapat value dan exposure yang lebih besar gitu ke retail market yang sebelumnya mereka tidak pernah dapat. Tapi di sisi lain orang yang tadinya mungkin nggak pernah punya bayangan atau mimpi bisa sekolah dan belajar dari dosen-dosen ini, baik dari kampus-kampus nomor satu nomor 2 iya, di Indonesia gitu ya.
sekarang akhirnya mereka bisa punya Bisa kesempatan bisa gitu. punya kesempatan dan Kesempatan. terwujud Dan ya. terwujud. Dan Mhm. nggak harus katakanlah sekolah 5 tahun Iya, betul. eh, berangkat dari Aceh ke Bandung misalkan gitu ya. Iya. Untuk bisa merasakan itu, kita buka aksesnya secara digital, orang bisa belajar kapan aja dengan video yang sudah kita Iya. record gitu ya. Terus mereka mau bertanya ke dosen via community kita, nanti kita hubungkan gitu. Ini kan sebenarnya kampus juga akhirnya terbuka matanya dan Mhm. oh iya ya, ternyata kita bisa kolaborasi supaya kita, karena misinya tadi sama gitu ya, Mhm membuka mhm. akses seluas-luasnya supaya orang bisa lebih memperdaya dirinya menggapai cita-citanya gitu. Oke. Jadi mindset itu dan keyakinan itu yang kita share juga ke partner kita di kampus sehingga akhirnya mereka bisa Oh, beda nih ya menerima, oh gitu beda ya, ya, ini heeh. bukan cuman mau menawarkan solusi ke kampus, Heeh, tapi memang membuka jalan supaya orang bisa mengakses iya. kampus dengan cara yang lebih Lebih mudah. mudah, Betul, tidak terbatas jarak dan waktu, betul betul, ya Mas? Itu betul, benar-benar sebuah solusi. betul. Oke Mas Hensap, ini kan learners kita Mhm. tuh sudah tembus 1 juta ya. Iya, Terus betul. kemudian modul dan jumlah Mhm. mentor kita tuh bahkan udah ratusan gitu ya. Nah, apa sih Mas impact dari kunci Hmm, yang ngena banget nih di Mas oke. Hensap? Jadi mungkin ada beberapa ya. Jadi satu tuh waktu dulu awal-awal kita launching during pandemic. Mhm, Ini yang saya juga ikut ikut eh, apa ya, bangga tapi juga terenyuh gitu karena ternyata se-impactful itu gitu ya. Jadi mhm, contoh salah satu tuh ada yang pernah cerita ke kita, dia ikut modul pembelajaran kita yang memang kita oke. provide for free gitu ya during that time, during that pandemic. Eh, dan dengan belajar di situ dia jadi bisa punya usaha sendiri. Tadinya karyawan, Oke, terus terimpact pandemi. layoff Mhm. dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dia bisa buka usaha dan jualan di GoFood, merchant Oke, GoFood iya iya iya. gitu. Nah itu salah satu yang bikin cita-cita seperti itu yang sebenarnya bikin kita yakin bahwa ya kita memang bisa mengubah hidup Oh, orang gitu ya. Even from that small effort iya, mungkin yang kita lakukan gitu ya, mengkoordinate, kita bikinin videonya, mhm kita mhm. deliver via platform gitu. Nah yang kedua juga dari alumni mini MBA program kita Oke, gitu. Jadi ada real impact-nya sehingga mungkin nanti ada ceritanya Sela juga gitu ya yang iya, bisa dilihat di sosial medianya Kunci atau di YouTube kita mhm. gitu yang mungkin pernah mampir di cerita Kunci Iya, juga mampir ngobrol sama mampir. Bunga ya. Nah itu juga dari ceritanya dia kan sebenarnya bisa dilihat ya betapa mungkin dari sisi kita wah kita bikin program Iya, dengan ini kita running sehari-hari tapi ternyata impact-nya itu real. Jadi dia tuh sampai dapat promosi, promosi, mhm. dapat promosi kesempatan yang lebih bagus justru dari apa yang dia dapatkan gitu ya, sehingga dia mungkin bisa lebih percaya diri Iya, juga kan betul. sebenarnya impact dari pendidikan itu banyak ya, sehingga even as small as, "Oh gue bisa lebih percaya diri karena ini sesuatu yang gue udah tahu nih Iya, kayaknya." Jadi betul. lebih berani untuk ngomong, lebih berani untuk berdiskusi, lebih berani untuk berinteraksi mungkin dengan orang-orang yang di sekitarnya. Justru hal-hal seperti ini yang pengen kita bangun dan kita yakin bahwa apa yang kita buat, apa yang kita build, apa yang kita usahakan ini eh, pasti akan ada impact-nya. Mhm, Meskipun kadang kita baru dapat setelah sekian lama kita iya. lakukan gitu ya. Jadi baru ada yang cerita, "Wah, Mas dulu saya sempat ikut ini gitu ya. Ini kerasa banget loh," gitu. Jadi itu yang sebenarnya what keeps me moving, Mhm keeps mhm. me continuing this effort Effort, iya. to build Kunci dan jadi lebih besar, jadi lebih banyak yang kita bisa buat secara program gitu, lebih banyak orang yang bisa kita bawa ke Bawa. dalam program-programnya Kunci gitu. Wah, terenyuh ya Mas ya, nano-nano rasanya. Tapi ya itulah ulang Mhm. tahun, emang harus banyak kejutannya. Nah, kejutan buat Mas Hensap adalah kita udah Wah, siapin, apa ini? kita main game dulu ya Mas ya. Oke. Nanti Mas Hensap ambil satu dan kemudian baca tantangannya. Ini ada door prize-nya nggak ini? Dan nanti Oke. silakan dibacakan Mas. Langsung ya. Mhm. Nggak disuruh joget. Enggak kan ya. Oke. Langsung dibaca nih. Iya. Halo Mas Hensap, selamat ulang tahun buat Kunci ya. Jaya, jaya, jaya. Ngomong-ngomong, tantangannya adalah membuat jingle Kunci. Boleh kali Mas. Waduh. Gimana Mas? Jingle Kunci ya, saya nggak pinter nyanyi sayangnya.
Mungkin ada teman-teman kita yang di sekitar sini gitu ya, yang bisa kita tanya gitu. Tapi mungkin bukan jingle gitu ya, tapi apa tadi memulai perubahan gitu ya. Mungkin Puisi kali ya, Mas? puisi ya. Eh, dengan kunci, mari kita mulai perubahannya. Jadi kayak VO ya. Mungkin bisa dipertimbangkan Bisa ya nanti dipertimbangkan untuk ya, VO Pak berikutnya. Sutradara untuk VO berikutnya. Oke. Oke. Nah, ulang tahun nih kan sepi ya Mas ya, kalau nggak Iya, ada surprise betul, gitu betul. ya. Nah, jadi apa nih Mas surprise yang mau di-deliver Kunci di tahun ini? Oke, jadi kunci kan kita udah tumbuh cukup lama ya, Mhm mungkin mhm. 2 tahun tadi gitu. Banyak yang udah kita lakukan, mulai dari kita bikin apps, kita bikin websitenya, kita Mhm. deliver program-program pilar seperti mini MBA dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ambisi kita tahun ini dan mungkin nanti juga kalau di-spill sekarang kurang seru ya, nanti mungkin eee, memperingati ulang tahun dan sebagainya, tapi kita punya satu yang pengen kita lakukan tahun ini Iya. adalah menggandeng global partner with local Oke. context, Mhm mhm. sehingga kita bisa kasih tadi, aksesnya kita buka lebih luas lagi. Oke. Jadi orang nggak cuma bisa belajar dari institusi-institusi yang ternama di Di Indonesia, dalam negeri gitu ya. dalam negeri gitu ya, tapi bayangin bisa langsung connect, kontak, dan belajar dari Wow. profesor-profesor yang ada di luar negeri, pembicara-pembicara dari luar gitu ya, Mhm. tapi tetap dengan konteks yang di lokal gitu. Jadi use case-nya, Iya apa iya. yang kita bahas gitu ya, termasuk juga mungkin bilingualnya nanti kita bisa bantu Mhm mhm. tandemkan dengan profesional yang ada di lokal gitu ya, tapi tetap akses untuk bisa eh, global tadi yang kita bawa ke lokal konteksnya Indonesia. Itu mungkin yang Oke. tanpa spill terlalu banyak Oke, ya. jadi udah kelihatan Nanti nih ya ya surprise-nya yang kira-kira akan ya kan? dihadirkan kunci lah di tahun Oke, ini jadi gitu. begitu banyak sebenarnya kalau aku lihat ya area yang sudah disentuh ya Mas ya oleh Betul, Kunci kita hadir sebagai solusi di ranah entrepreneur ya kan betul. Mas, terus kemudian di profesional pun kita Profesional, banyak memberikan solusi dan peluang-peluang untuk mewujudkan mimpi gitu ya betul. dan sekarang mimpinya pun bisa lebih Dibesarkan lagi, besar diluaskan lagi gitu ya lagi, dengan betul. mungkin dengan partner-partner global. Terakhir ya Mas Hensap, ini Yes. apa harapannya untuk Kunci ke depannya? Oke, jadi buat kunci tentunya harapan saya supaya kita bisa makin tumbuh lebih besar lagi gitu ya, supaya bisa serving lebih banyak learner lagi, Mhm. bisa berkolaborasi dengan lebih banyak institusi pendidikan lagi, karena kita yakin ekosistem tadilah yang akan akhirnya bisa mewujudkan impian banyak orang gitu ya, dan membuka seluas-luasnya akses pendidikan sehingga tadi disparitas itu Iya, hilang gitu ya. Terus semua orang punya kesempatan untuk maju selama mereka mau gitu. Jadi nggak ada halangan selama mereka punya kemauan, yes. kita bukakan jalannya gitu. Dan terakhir mungkin mimpi besarnya adalah tadi kita udah mulai tahun ini dengan global player. Yes. Nah, harapannya kunci bisa mendunia sehingga yang kita bisa kasih perubahan ke lebih banyak orang lagi di seluruh dunia. Wah, Itu mimpi besarnya lah. merinding kita dengerinnya ya. Semoga segera bisa kita Amin. wujudkan dan Amin. memberi impact buat banyak orang. Dan seperti kata Soekarno ya Mas ya, Hmm. kalau mimpi itu jangan tanggung, mimpilah setinggi-tingginya. Jadi Wow. once misalkan kita jatuh, kita masih terjatuh di antara Bintang-bintang bintang-bintang ya ya. Mas ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Thank Bunga. you. Thank you Mas Hensap Terima dan once kasih. again happy birthday Happy untuk birthday buat Kunci Kunci. ya kan. Dan sampai jumpa di cerita Kunci berikutnya.